Dengan memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kembali membahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Ya, meskipun dalam keadaan mati lampu gitu ya, alhamdulillah kita masih bisa bermajlis ya dengan baik, alhamdulillah. Ini masih ada speakernya juga sampai belakang, insyaallah ya, terdengar ya Bu. Alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan semangat kepada kita untuk belajar, dan semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan sebagai bekal terbaik ketika bertemu dengannya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan yang beliau bahas terkait dengan al-usul ats-tsalatsah, 3 pondasi, 3 landasan dalam kehidupan kita, yang dimana ini sebenarnya seperti yang sudah disampaikan, inti dari apa yang beliau bahas adalah berkaitan dengan apa yang akan ditanyakan di alam barzakh kelak, yaitu tentang 3 pertanyaan: man rabbuka, wa man nabiyyuka, wa ma dinuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Ini adalah 3 pertanyaan asas, pertanyaan yang pokok yang akan ditanyakan di alam barzakh ketika kita sudah meninggal. Nah, penting untuk kita persiapkan, ya, bukan hanya sekedar dihafal pengetahuan, tapi yang jelas di sini kita harus persiapkan bersama. Makanya beliau tuliskan tentang masalah ini, dan beliau mengawalinya dengan perkataannya Bismillahirrahmanirrahim, kemarin sudah kita bahas, i'lam rahimakumullah. Kemudian beliau mendoakan kita, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Jadi beliau mendoakan para pembaca, para pendengar yang membahas kitab ini dengan doa rahmat. Ya, siapa yang gak butuh dengan rahmat Allah? Semuanya butuh rahmat Allah. Nah, kita juga ketika beramal, ya tujuannya untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, biar Allah menyayangi kita. Makanya benar saja ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mengatakan la yadkhulul jannata illa birahmati, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang masuk surga kecuali dengan rahmatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ini adalah perkataan Allah, ya. La yadkhulul janna ahad illa birahmatillah. Enggak ada yang masuk ke dalam surganya Allah kecuali orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, wala anta ya Rasulullah, sampai engkau pun enggak ya Rasulullah? Kata beliau, wala ana, saya pun demikian. Jadi semua yang masuk surga, yang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya adalah karena rahmat dari Allah taala. Ya, makanya di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah berikan taufik kepada kita. Allah mudahkan kita untuk beramal soleh. Ya, jadi amal soleh yang kita lakukan ini adalah rahmat dari Allah. Allah berikan rahmat kepada kita sehingga kita mudah untuk beramal soleh. Allah berikan rahmat kepada kita sehingga kita mudah untuk belajar. Allah berikan rahmat kepada kita. Ini semuanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayangnya pada hambanya. Makanya benar saja apa yang kita lakukan, ya, ini adalah berkat rahmat Allah, sehingga orang yang masuk surga itu bukan karena amal dia, tapi karena Allah merahmatinya sehingga kita beramal. Makanya benar orang masuk surga ya karena rahmat Allah. Nah, di sini makanya beliau rahimahullah ta'ala itu mendoakan kita agar kita termasuk hambanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kata beliau, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwa kita itu wajib, ya, bahwasanya wajib atas kita untuk belajar 4 masalah. Ya, namanya ya wajib itu apa? Ya, harus, kudu gitu ya. Kalau dalam bahasa syariat itu yang namanya wajib adalah ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Yang namanya wajib itu adalah orang yang melakukan itu dapat pahala. Kalau meninggalkan berdosa. Ya, berarti namanya juga wajib, berarti harus kita pelajari, harus kita ketahui. Nah, kalau kita nggak mau mempelajarinya, berarti kita berdosa. Makanya beliau katakan, wajib atas kita untuk belajar 4 masalah, 4 permasalahan yang akan beliau bahas. Ya. Ini wajib, makanya bahasanya wajib, bukan mustahab, bukan sunnah. Kalau sunnah kan, apa sunnah? Yang kalau dikerjakan, dapat pahala. Kalau ditinggalkan, tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berdosa. Ya, tapi ya bukan berarti kita tinggal kewalah sunnah iki, enggak juga gitu ya. Eman-eman. Nah, bukan juga hal yang mubah. Kalau mubah itu apa? Yang diperbolehkan. Kalau mubah kan berarti orang yang melakukan yang melakukan tidak dapat pahala, yang meninggalkan juga enggak dapat dosa, namanya mubah. Ya, dengan mau makan atau enggak makan, dosa enggak? Terserah, itu kan mubah. Mau makan ya enggak apa-apa, enggak dapat pahala, enggak makan juga enggak apa-apa. Mau minum juga enggak dapat pahala, enggak minum juga enggak dapat dosa. Ini namanya mubah. Ya, cuman kalau disisipi dengan niat ibadah, tentunya di dalamnya ada pahala gitu. Tapi secara hukum dia itu merupakan hal yang mubah. Mau dilakukan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Berbeda dengan yang wajib. Kalau wajib ini adalah perkara yang harus kita lakukan. Kalau kita yang tidak melakukannya, maka kita berdosa. Ya, ma yuthabu fa'iduhu wa yu'aqabu tarikuhu. Yang mengamalkan dapat pahala, yang meninggalkan dapat dosa. Terus ilmu yang ingin beliau sampaikan, yang wajib untuk kita pelajari itu adalah perkara yang wajib yang sifatnya gimana? Apakah wajib aini apa wajib kifai? Atau bahasanya fardu kifayah atau fardu ain? Kira-kira yang mana? Dengan pilih yang mana, Pak? Hah? Yang ingin beliau bahas ini yang fardu ain apa fardu kifayah? Dua-duanya. Enggak mau satu. Iya, lebih yang fardu ain. Ya, karena maksudnya di sini beliau makanya menyampaikan wa yajibu alaina, wajib atas kita, kita semua. Ya, bukan hanya sebagian dari kita. Nah, yang beliau ingin bahas itu yang fardu ain. Apa maksudnya fardu ain? Itu yang setiap individu harus belajar ini. 4 hal ini. Loh, apa itu yang 4 hal ini? Ya nanti sabar. Yang jelas ini fardu ain. Ya harus kita pelajari setiap kita. Setiap orang muslim. Ya, laki-laki maupun perempuan, semuanya harus mempelajarinya. Kalau kita nggak mempelajari 4 hal ini kita berarti terjerumus dalam dosa. Ya, karena ini asas, ya, satu hal yang harus kita pahami dan ketahui. Nah, kalau kita berarti kita namanya juga wajib aini, ya, harus kita ketahui, kita pelajari. Berarti kalau kita tinggalkan 4 hal ini, berarti kita berdosa. Karena kedudukannya di sini adalah secara hukum wajib, ya, bukan mustahab, bukan mubah sebagaimana yang sudah disampaikan di awal. Ya, namanya juga wajib, berarti harus kita ketahui, harus kita pelajari. Nah, apa aja? Ya, kita lihat. Yang beliau bahas di sini, beliau mengatakan wa yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, 4 masalah. 4 perkara. Ya, 4 pembahasan. Apa aja? Kata beliau, al-ula al-ilmu.
Jadi hal yang pertama yang wajib untuk kita pelajari adalah ilmu. Nah, balik lagi ini pembahasan terkait masalah ilmu. Lagi-lagi ya ilmu. Semua itu kan dasarnya adalah ilmu. Dasarnya adalah ilmu. Tanpa ilmu ya kita nggak bisa. Gimana kita mau melakukan sesuatu sedangkan kita nggak punya ilmunya. Ya, kayak saya kemarin itu ada beberapa alat elektronik di rumah rusak. Itu sebelum saya bongkar-bongkar, ngapain dulu kira-kira Pak? Iya, sekarang alhamdulillah itu ngeliat YouTube gitu loh. Wah ini edukasi banyak ternyata. Ini kalau nggak muter gimana? Kalau ini bermasalah seperti apa? Tak lihat YouTube-in ya. Terus tak praktekin, tak stop. Terus tak praktekin, tak stop. Alhamdulillah bisa. Kemarin benerin mesin cuci itu kok nggak nyala? Gitu ya, nyala sebentar terus nanti mati pet ya, nggak bisa nyala lagi. Wis akhirnya tak ini kan ganti modul, wis ganti modul itu. Ya ternyata gampang. Bongkarnya tinggal buka murnya dan sebagainya. Terus juga kemarin sedikit belajar tentang kipas angin. Kalau kipas angin nggak muter, ya ternyata selama mesinnya itu masih hidup, masih gitu, ternyata apa yang hitam-hitam namanya? Kapasitor. Kapasitor. Ternyata kapasitor ya harganya murah, ya. Harganya paling 5.000, ya masalahnya di teknisinya itu yang 100.000. Iya. Jadi kalau bongkar sendiri lumayan gitu loh. Ya memang jual jasa kan lumayan ya, namanya bongkar pasang harus ini dan sebagainya. Baik, yang jelas di sini maksudnya semua itu butuh ilmu, baik dunia maupun apalagi akhirat, semuanya butuh ilmu. Nah gimana jenengan mau sholat sedangkan nggak punya ilmunya, bisa nggak sholat? Ya nggak bakal bisa. Ya ikut-ikut aja Ustaz yang di itu, ya kan belajar juga. Ya, jadi semuanya itu butuh belajar. Mau dia ikut-ikut dulu, mau gimana, mau ini, mau ya semuanya itu butuh belajar. Sehingga hal yang pertama kali yang harus kita wajib untuk kita pahami, wajib kita pelajari adalah ilmu. Nah, ilmu yang di sini yang dimaksud ilmu apa? Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ya, bukan ilmu dunia yang beliau tekankan di sini. Yang ditekankan adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Ilmu agama. Karena ilmu agama ini semuanya wajib untuk mempelajarinya. Kalau ilmu dunia apa wajib? Enggak. Ya. Enggak wajib ilmu dunia kita mempelajari semuanya. Enggak. Ya. Kalau ilmu dunia ini hukumnya mubah, silakan. Tapi kalau ilmu syar'i ya terkait dengan apa yang akan kita lakukan dari ibadah-ibadah yang ada, yang dasarnya adalah ilmu tadi, maka ini wajib untuk kita pelajari biar kita nggak salah dalam mengamalkan. Ya, kewajiban ini atas siapa? Atas laki-laki maupun perempuan, baik yang budak maupun yang merdeka, semuanya, mau yang kaya maupun yang miskin, ya. Mau yang kuat maupun yang lemah, semuanya wajib untuk mempelajari 4 hal ini yang dimana beliau mengawalinya dengan ilmu. Jadi ilmu ini harus kita pelajari. Kenapa? Itu coba dikatakan dia itu wajib aini, fardu ain, karena memang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan semuanya kan wajib. Misalnya sholat 5 waktu, ini wajib untuk laki perempuan, yang kaya maupun yang miskin, ya kan? Kemudian yang laki perempuan semuanya kan wajib, baik dia itu budak maupun dia orang merdeka, wajib untuk sholat. Nah bagaimana dia itu mau sholat? Ya, maka di sini dasarnya adalah ilmu, sehingga kita wajib untuk mempelajari ilmu tentang sholat. Ya, begitu juga ketika kita mau puasa, kita datang puasa bulan Ramadan, ada kewajiban kita untuk berpuasa. Gimana kita mau puasa kalau kita nggak punya ilmu tentang puasa? Apa itu puasa? Apa syaratnya? Apa kewajiban yang kita harus lakukan terkait dengan puasa?
kemudian dari sisi waktunya, pembatal-pembatalnya. Ini kalau kita nggak mengetahui, ya gimana nanti? Ya. Kemudian juga berkaitan dengan hal-hal yang lain lah tentang syariat ini, semuanya wajib untuk kita, ya wajib untuk kita pelajari, apalagi berkaitan dengan yang sifatnya fardu ain yang semuanya melakukan. Makanya dalam hal ini, ya, berkaitan dengan ilmu syar'i itu terbagi menjadi dua. Ada ilmu syar'i yang memang diwajibkan untuk mempelajarinya, diwajibkan atas setiap individu, ya setiap pribadi kaum muslimin untuk mempelajarinya, wajib. Ini nggak ada udzur baginya, ya nggak boleh dia itu ya beralasan oh saya jahil, saya ya, sedangkan ilmu itu mudah untuk didapatkan. Ada orang yang mengajarkan, apalagi zaman sekarang, ya mudah untuk menggapai ilmu. Kita buka YouTube aja, masya Allah itu banyak ilmu agama bertebaran di situ bisa kita dengarkan. Ya kalau kita mau lebih serius sebenarnya ya di majelis ilmu itu, di majelis ilmu. Nah ini nggak ada udzur, tidak dikatakan oh saya nggak tahu, sedangkan ilmu itu mudah untuk dia dapatkan. Ini hukumnya fardu ain yang setiap individu dari kaum muslimin harus mempelajarinya. Apa itu? Yaitu berkaitan dengan hal-hal yang tidak mungkin agamanya itu lurus kecuali dengan ilmu tersebut. Tidak mungkin dia menegakkan agamanya kecuali dengan ilmu tadi. Ya, contohnya seperti rukun Islam, salat, ya masalah syahadat. Ya, syahadat harus paham itu. Apa terkait apa makna dari syahadat ketika kita itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maknanya apa? Konsekuensinya apa? Pembatalnya apa? Ya, jadi ada pembatal syahadat yang menjadikan syahadatnya itu batal. Makanya ada istilah orang yang murtad itu ya karena apa? Syahadatnya batal. Ya, sehingga dia itu dihukumi murtad, keluar dari agama Islam. Ya, baik dia itu yang memang menyatakan dirinya keluar dari agama Islam, berpindah agama, atau dengan konsekuensi lain yang menjadikan dia itu murtad, keluar dari agama Islam. Kemudian seperti sholat. Ya, sholat ini wajib. Setiap kaum muslimin kan mendirikan sholat, menjalankan sholat, sehingga dia wajib untuk mempelajari sholat. Apa aja syarat-syarat sholat, rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat apa aja, pembatal sholat gimana, apa yang harus dia lakukan di dalam sholatnya dan apa yang tidak boleh dilakukan, harus dipelajari. Ya, biar kita tahu dan kita itu menjalankan sholatnya dengan baik, dengan sempurna. Begitu juga seperti zakat, menunaikan zakat pun sama. Ya kalau kita di dalam pembahasan kitab fikih ada zakat tentang kambing, onta, sapi, sedangkan kita nggak punya, kita punyanya harta, ya paling enggak kita pelajari tentang masalah harta itu, zakat harta, zakatul mal. Kalau enggak ya setidaknya zakat fitrah lah, yang setiap kaum muslimin itu mengeluarkannya. Nah, kemudian puasa Ramadan pun demikian, pelajari dengan baik. Makanya alhamdulillah itu di hampir di setiap masjid-masjid itu ya, ini sudah menjelang bulan Ramadan itu ada kegiatan untuk murojaah kembali tentang kitab siam, fikih puasa. Ya, ini sebenarnya suatu hal yang positif sekali. Ya, apalagi itu adalah kegiatan yang sifatnya tahunan. Ya, setahun cuma sebulan itu kita berpuasa. Ya, kalau sholat kan tiap hari. Toh yang tiap hari kayak gini juga masih ada kesalahan-kesalahan yang terkadang kita belum mengetahuinya terkait dengan hukum yang ada. Ya, itu masih banyak. Padahal tiap hari kita lakukan. Tiap hari kita lakukan minimal 5 kali dalam sehari. Ya, terkait dengan puasa pun demikian. Puasa apalagi ini hanya setahun, ya. Sebulan itu selama 1 tahun cuma 1 bulan itu tak. Ya sudah. Barang tentu seharusnya kita itu yuk murojaah lagi, kembali lagi, belajar lagi. Karena bisa jadi lupa. Yang enggak sedikit kita itu ketika bahas tentang masalah puasa masih ada yang tanya berkaitan dengan itu pemahaman
terkait dengan pembatal wudhu dengan pembatal puasa itu terbolak-balik. Ini nek puasa, kemudian kentut itu batal nggak puasanya Ustaz? Loh, apa hubungannya puasa dengan kentut itu? Loh, masih jenengan nggak buang air berarti gitu kan? Nek kentut itu kan pembatal wudhu, bukan pembatal puasa. Kok ya masih ada yang tanya gitu? Ya masih ada yang tanya berkaitan dengan hal yang seperti itu. Padahal itu sepele, remeh. Ya tapi tidak diremehkan. Ya, karena seringkali kita luput, kita lupa. Makanya perlu diingatkan kembali, perlu dipelajari kembali. Begitu juga dengan haji. Haji kita pelajari tentang masalah haji atau fikih umrohnya. Yang nggak boleh kita itu ya nggak memahami terkait dengan rukun Islam ini. Ya justru yang ada harus kita pelajari berkaitan dengan masalah ini. Ya syahadat apalagi ini. Ya kita harus belajar itu. Ini masalah akidah kan. Masalah keyakinan. Ya, yang dimana ketika kita mempelajari akidah, keyakinan ini kan untuk diamalkan. Ya, apa yang berkaitan dengan masalah akidah, kemudian yang sebaliknya yang harus kita tinggalkan, hal-hal yang menyelisih akidah yang harus kita tinggalkan. Begitu juga dengan masalah sholat, harus belajar itu rukun-rukunnya, syaratnya, wajibnya, sunnahnya, dan yang lainnya secara tafsil, secara rinci. Ya apalagi itu kita lakukan tiap hari. Puasa pun demikian, zakat dan sebagainya ini ya disebut dengan wajib aini. Ya fardu ain yang harus kita pelajari dan tidak ada uzur di dalamnya. Oh, saya nggak tahu selama ini ternyata sholat itu wajib loh. Dengan udah meluk Islam berapa tahun? Kok baru tahu nek sholat itu wajib? Gimana ceritanya? Padahal itu rukun Islam. Ini nggak boleh. Harus tahu, harus belajar. Ya, hanya sekedar tahu nek sholat itu wajib kemudian nggak sholat, nggak mau belajar ini ya juga salah. Bahaya. Ini bahaya. Sampai para ulama kita ada pembahasan terkait dengan tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Ini sangat bahaya sekali. Ya, yang jelas itu dosa besar dan mereka di sini silang pendapat terkait dengan kekufurannya. Tapi yang jelas itu adalah merupakan dosa besar. Orang yang meninggalkan sholat sekali aja, dia terjerumus dalam dosa besar. Kemudian jenis kedua dari ilmu syar'i, ya, jenis kedua dari ilmu syar'i ini ya, yang sifatnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah yang dimana maksudnya di sini adalah hukum-hukum yang tidak semua orang itu berkaitan dengannya. Ya, terkadang sebagian itu butuh, sebagian yang lain enggak. Ya, sebagian yang lain butuh, sebagian yang lain enggak. Yang dimana di sini tapi harus, maksudnya namanya juga fardu kifayah, berarti harus ada yang paham, harus ada yang mempelajarinya. Kalau semua kaum muslimin meninggalkannya ya dosa. Ya, berdosa. Sehingga tujuannya di sini ketika ada yang mempelajarinya, tujuannya biar bisa jadi rujukan. Orang-orang yang nggak paham bisa kembali. Tapi kalau masalah sholat, puasa, ini kan nggak bisa. Semuanya melaksanakan. Nah, contohnya apa? Seperti hukum masalah muamalat. Ya, hukum masalah muamalat transaksi kita itu. Kan nggak semuanya bertransaksi. Ya kalau sekedar jual beli oke lah. Tapi transaksi-transaksi yang lain kan nggak semuanya bertransaksi. Kan gitu. Kemudian juga berkaitan seperti fikih waris. Ya fikih waris. Ini kan nggak semua. Ya kalau kita ini kan nggak semua kaum muslimin itu paham tentang waris. Bahkan dari sebagian kaum muslimin mereka ada juga orang-orang yang lari dari fikih waris. Ya, tujuannya apa? Biar dapat jatah, biar disamaratakan dan sebagainya. Akhirnya nggak dipakai. Waliyadzubillah. Nah, makanya dalam hal ini ada orang-orang yang memang ya kalau dikatakan di sini fardu kifayah berarti harus ada orang yang mempelajarinya dari kaum muslimin. Dan alhamdulillah ya kita
berkaitan dengan hal ini juga kan para tulabul ilmi, para penuntut ilmu yang belajar di universitas, belajar di ma'had-ma'had, pondok pesantrennya, mereka mempelajari hal-hal yang seperti ini. Ya, terkait dengan misalnya hukum wakaf, wasiat, ya, hukum-hukum masalah pernikahan. Ini mungkin sebagian dari kita nggak paham, ya, secara rincinya. Tapi ada orang-orang yang mereka mempelajarinya, seperti hukum masalah jinayat, gitu ya, masalah kejahatan seorang yang melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Dan di mana di sini tidak dikatakan bahwa semua harus paham, semua harus belajar tentang hal ini, enggak. Tapi kalau yang tadi tentang rukun Islam, ini wajib setiap individu dari kaum muslim. Ya, rukun Islam, rukun iman, ini harus dipelajari. Tapi ilmu-ilmu yang seperti ini, ya ini hukumnya fardu kifayah. Maksudnya idza qama al-ba'd ma yakfi saqata 'anil baqin. Idza qama al-ba'd man yakfi saqata 'anil baqin. Kalau ada sebagian yang dirasa cukup ya untuk mempelajari ilmu tersebut, ya maka gugur kewajiban hal ini bagi yang lainnya dari kaum muslimin. Ya, yang jelas di sini harus ada yang mempelajari untuk menjaga syariat Islam sehingga menjadi rujukan ya terkait dengan masalah yang ada berkaitan dengan ilmu waris misalnya dan sebagainya. Nah, sehingga terkait dengan jenis yang kedua ini ya, itu yang dimana hukumnya adalah fardu kifayah, itu harus ada orang yang mereka mempelajarinya biar syariat ini senantiasa tetap terjaga. Nah, kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus dipahami ya terkait dengan masalah yang satu ini tentang mempelajari ilmu. Itu maksud dari ilmu yang wajib untuk kita pelajari, baik itu sisi kewajibannya fardu ain atau fardu kifayah, itu adalah ilmu syar'i yang dimana didatangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ilmu yang syar'i yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita pelajari. Kita bahas ya berkaitan dengan ayat-ayat yang ada, ayat-ayat hukum misalnya, atau hadis-hadis ahkam berkaitan dengan hal ini. Ya dipelajari, biar kita paham dan memiliki ilmu tentang masalah yang disebutkan dalam masalah ini. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun ilmu dunia sudah kita sampaikan tadi, adapun terkait ilmu dunia, ilmu masalah jahit menjahit misalnya, atau masalah arsitek, atau masalah hitung-hitungan ya dan yang lain sebagainya, ini hukumnya mubah ya. Mubah. Silakan, mau belajar juga nggak apa-apa, meninggalkannya juga nggak jadi masalah. Oh, saya pengennya dagang, ya nggak apa-apa. Nanti kita lebih fokus pada berkaitan dengan masalah fikih jual belinya yang dipelajari itu, biar kita nggak terjerumus dalam jual beli yang terlarang atau transaksi-transaksi yang dilarang dalam syariat kita. Nah, kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, adapun terkait dengan ilmu dunia, karena dia itu hukumnya mubah, maka orang yang nggak tahu ya nggak apa-apa, nggak dapat dosa. Ya, yang mempelajarinya juga silakan. Ya, mau mempelajari juga silakan, enggak juga nggak jadi masalah. Nah, apalagi tapi kalau dia itu mempelajari terkait dengan ilmu dunia, kemudian memberikan manfaat tentang ilmu dunia itu kepada orang lain, di-sharing ya kepada yang lain sehingga mereka itu dapat manfaat secara finansial, ekonominya bagus dari ilmu yang dia berikan. Ya insya Allah di sini juga ada pahala baginya, karena dia itu memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, sehingga kalau seandainya dia nggak paham terkait dengan ilmu dunia itu sampai dia mati pun nggak ada
dosa bagi dia, ya, terkait dengan ilmu dunia. Nah, tapi kalau ilmu syar'i, nah ini, kalau ilmu syar'i dia nggak mempelajarinya, ya, ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini ngapain? Apa yang dia lakukan? Ya, makanya saya kadang agak merenung ya, agak ngelus dada juga bagaimana keadaan sebagian dari kaum muslimin umurnya udah 50, 60, bahkan 70 tahun kok belum bisa baca Al-Quran. Itu sangat kasihan sebenarnya. Belum bisa baca Al-Quran. Nah, selama ini waktunya buat apa? Ya, selama ini waktunya buat apa? Kalau seandainya dia itu belajar sehari satu huruf, dibenerin itu satu huruf, satu huruf, satu huruf, satu huruf, 360 hari itu ya bisa. Cuman kadang rasa malunya itu, egonya dan sebagainya ini menutupi dirinya sehingga dia itu terharamkan dari ilmu. Ini bahaya. Ya, eman-eman. Ya, kalau kita itu mau serius benar-benar tiap hari itu istiqomah untuk belajar, ya dapat, ya bisa. Ya. Memang awal-awal terkadang terasa berat. Rasanya gimana? Tapi itu untuk kebaikan kita juga. Kadang kasihan, eman-eman gitu. Waktunya selama ini buat apa? Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan waktu yang ada. Nah, ngapain aja? Kok selama ini ya salatnya gitu-gitu tok. Ya, kualitasnya kok enggak terjaga. Padahal tiap hari kita salat, tiap hari kita itu belajar, bisa mempelajari terkait dengan masalah salat kita, ya. Kita bisa memperbaikinya, tapi nggak mau memperbaikinya. Nah, masih banyak kaum muslimin yang mereka nek sholat itu ya hanya sekedarnya. Ya, bahkan mereka itu sangat tidak tumak ninah ketika sholat. Jangankan sholat, wudunya aja itu sudah bermasalah. Ya, yang dimana ini merupakan syarat sah sholat. Wudunya masih banyak di antara kaum muslimin nek wudu itu mukanya nggak rata, nggak semuanya kena. Belum lagi tangannya nggak sampai siku. Belum lagi kakinya, nggak sampai kedua mata kaki. Ini gimana? Wudunya aja sudah bermasalah, bagaimana dengan sholatnya? Lebih bermasalah karena wudu ini bersuci adalah merupakan syarat sah. Ya, mau sholatnya sebaik apapun, syarat sahnya itu tidak terpenuhi, ya sholatnya nggak sah. Namanya juga syarat sah. Bukan hanya pelengkap. Ya, dia itu syarat sah. Kalau wudunya itu bermasalah, ya sudah, sholatnya itu bermasalah. Ya, sholatnya bermasalah, tidak akan sah itu. Wudunya aja nggak sah, gimana sholatnya mau sah? Sedangkan dia syarat sah. Ya, jadi benar-benar harus dipelajari itu, harus diilmui. Ya, kemudian juga berkaitan dengan sholatnya itu. Ketika sholat, masih banyak di antara kaum muslimin nggak tumak nina, ngejar waktu, ngejar jam tayang. Yang penting kalau ditanya udah sholat, udah. Bagaimana sholatnya? Wah, kacau. Nggak karuan. Ya Allah. Ini kadang kita gimana gitu, merasa kasihan sebenarnya. Orang-orang yang seperti ini, ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Baik. Kemudian jemaah sekalian terhormati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ya, dia mengatakan ilmu. Ya, kita harus mempelajari ilmu yang dimana ini ada yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Kata beliau, ilmu ini maksudnya gimana? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu yang dimaksud adalah ma'rifatullah. Kita mengenal Allah. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah lebih dekat dengan ayat-ayatnya, ya, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, dengan kita mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an. Kita harus tahu bagaimana tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kewajiban kita terhadap Allah, itu pelajari. Wa ma'rifatu nabiyhi, ya, mengetahui nabinya. Siapa nabi kita? Apa yang beliau bawakan dari risalahnya? Ya. Kita harus paham apa yang
disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak di antara kita itu enggak paham siapa nabinya, ya. Muhammad siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, ya. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau punya nasab yang masya Allah, nasab yang terjaga, orang-orang yang mulia. Nah, kita pahami itu apa yang beliau bawakan, wahyu Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kewajiban kita terhadap beliau seperti apa? Ini. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengetahui, mempelajari agama Islam, ya, agama kita yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kewajiban kita? Gitu ya. Tapi bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Ya, jadi mengetahui Islam ini dengan dalilnya, apa yang disyariatkan dalam agama kita, dalilnya apa. Ini yang harus kita pahami, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Ya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Ya, untuk mengamali nggak jadi masalah, tapi jangan hanya sekedar taklid yang sampai taklidnya itu taklid buta. Bodoh amat dengan yang lain. Pokoknya kayak gini. Jari ini kayak gini. Wis, nggak mau ngelihat yang lain, padahal di sana itu mengeluarkan dalil. Nah, ini harusnya kita hindari. Nah, yang jelas kita ketika mempelajari agama Islam itu harus didasarkan dengan dalil yang syar'i, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini aja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirati majlis ana bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.